Satu, dua, tiga. Nah, muncul ya. Nah, oke. Berarti udah biarin ya, aku pilih gak usah pakai kamera ya. Oke. Oke, udah nggak usah pakai gambar. Yang penting suaranya masuk. Ya wis. Oke, sip. Oh, Kok teman-teman pada minta diulang, ceritain Oke. apa itu Telkomsel, berdiri mulai Oke. kapan. Oke. Dari Saya tadi sudah yang di orang tua cerita warung-warung tadi semua aku ulang kok. industri farmasi ini 15 tahun. Saya pulang dari Amerika 2005 Januari. Waktu itu saya dibukain pabrik obat masih ratusan meter luasnya. Saya dipesenin sama orang tua, ini kamu tak bukain warung, silakan kamu jadiin restoran atau mau dihabisin terserah lu. Dari sana saya belajar, waktu itu itemnya cuma 5, vitamin B1, B6, B12, B kompleks, vitamin C, saya bermimpi jadi raja vitamin. Tapi dari sana saya keliling sendiri, 2006 saya keliling Jawa Timur dengan supir, nawarkan door to door apotek-apotek, cari-cari info, ngobrol sama tukang parkir. Terus dari sana 2007 ketemu distributor nasional, mengembangkan sayap, saya keliling Indonesia, mulai dari Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ya, terus Sulawesi, Makassar, Manado, Kalimantan, Banjarmasin, sampai Bali, Lombok. Nah, jadi saya learning by doing. Dari sana ikut seminar-seminar juga untuk belajar farmasi. Ya, sampai akhirnya ya ini udah 15 tahun. Dan Selkomse itu sebetulnya tahun kedua saya kerja sudah keluar. Jadi Selkomse sebenarnya juga sudah menjadi market leader di segmennya sejak sudah 10 tahun lalu. Terutama kita kuat sekali di tender Mabes Polri. Maret April kena panic buying, meningkatlah permintaan vitamin C, omset meningkat, tapi juga tantangannya banyak. Hidup seperti perang setiap harinya karena bahan baku rebutan 200 negara. Saya bahkan harus impor bahan pengisinya dari Jerman naik pesawat 2 ton. Saya bahkan harus beli sourcing bahan yang sama dari China, tapi belinya harus lewat muter Turki, Jepang, sama Korea. Harganya dari $3 naik jadi $20. Dan obat-obatan juga sepi karena klinik sepi, dokter tidak praktek, rumah sakit juga tidak ada yang berani ke rumah sakit. Padahal Selkomse itu dulunya meskipun market leader hanya 10% dari omset saya. Jadi Oke. tantangannya waktu itu saya mengejar volume Selkomse, sedangkan kapasitas mesin tentunya nggak gampang kan. Ibarat Mm-mm. siapa sekarang, siapapun lah, kamu sekarang kerja kaos Nggak tak ada yang kasih bisa order tebak. 1 juta kapsul, 1 juta kaos minggu depan kirim, ya bisa, bukan nggak bisa, tapi kan di situasi yang juga pandemi, waktu itu minggu pertama kerja juga situasi kantor juga masih orang kan masih gopo semua ya, bingung semua ya, ini situasi begini, Mm-mm. saya harus kerja atau enggak, saya harus bagaimana, nanti kalau ketularan gimana. Jadi kita bahas tuntas protokol COVID minggu pertama kita jalankan, kita sepakat kita lemburkan sampai Sabtu, Minggu tetap libur. Kita tidak mau nambah orang dulu, kita kerja dengan apa yang ada. Juga dengan tantangan logistik waktu itu, logistik satu dunia kan susah, jadi pengiriman juga terlambat semua. Ya, Iya, tapi ya itulah tantangannya lah, berkatnya datang sama tantangan. siap. Thank you kok. Kok, Mm-mm. ini biar semua clear kok, biar semua juga tahu. Kalau aku sih yakin kenaikan harga Selkomsi bukanlah gorengan, tapi karena challenge dari produksinya udah pasti naik nih. Coba Koko Ya, bisa jelasin nggak? Selkomsi itu kan awalnya aku sempat ngikutin dari harga 60.000. mm-mm. Terus Saya awal naik-naik harga launch sampai itu 90 sampai ya, 100. jadi gini, kendala terbesar itu bahan baku. Hmm. Waktu itu US dollar, sekarang US dollar sudah kembali, tapi bahan baku Hmm. masih. Lalu sama kapasitas dari omset. Jadi saya kan sudah ngomong, Hmm. Selkom ini paling 10% dari omset total. Saya ini punya Hmm. 70 item yang diproduksi. Ngomong yang fast moving Hmm. 30, 25, 20 deh. Nah, Selkomse ini Hmm. hanya satu. Jadi ketika beban produksi fixed cost overhead harus ditanggung oleh satu item, tentunya sangat berat gitu loh. Bahan baku itu dari Oh, oke. $3,5 naik sampai $5, $7, 10 sampai $20, sekarang stabil di $7,5. Jadi naiknya masih 2, sekian kali. Oke. Itu yang membuat Siap kok. harus menaikkan harga Selkomse. Oke, berarti emang modal dari Selkomsinya udah naik ya, Bo ya?
Ya, Jadi bukan bukan goreng-gorengan aji mumpung karena kondisi corona itu yang harus clear dulu gitu loh teman-teman. Jadi bukan, jangan bukan, sampai bukan. ada pikiran ke arah situ karena masker juga naik karena semua itu kan hukum supply demand-nya mempengaruhi supply dari bahan bakunya semua juga terpengaruh gitu loh. Ya, Oke, ya. kok sekarang kita lepas dulu dari bahasan corona karena kayaknya udah common banget kita bahas itu. Yang aku pengen tanya kok, dari tadi kok cerita panjang lebar aku yang tertarik itu satu. Udah 10 tahun nguasain market leader, berarti itu paling enggak di bawah 10 tahun bisnis, Selkomsi udah jadi market leader di bidangnya dong. Gini, di segmen menengah dan Iya, tender. tapi oke. Di segmen menengah, Selkomsi adalah market leader. Ya, Bagaimana sih kok apa sih yang kok lakuin, apa sih tips and triknya kenapa bisa sampai nguasain market leader which is vitamin C itu kompetitornya juga banyak gitu. gini. Jadi waktu 10 tahun lalu pemain vitamin C itu kita obat itu ada dibagi OTC, ethical, sama generik ya. Kita generik itu orang sering salah kaprah. Generik itu dipikir oh pokoknya yang murah itu generik, generik itu jelek. Generik itu sebetulnya yang tanpa saya kasih merek. Hmm. Paracetamol, saya tulis paracetamol bukan Silismol itu generik. Sebenarnya isinya juga sama. Makanya sejak 2006 itu pemerintah Indonesia sudah membuat peraturan. Jadi kalau kalian perhatikan beli obat, kalau Anda beli Panadol, sekarang di bawahnya ada tulisan 80% dari mereknya. Itu tulisan isinya, kandungannya. Jadi Panadol isinya Hmm. paracetamol. Lalu Sunmol isinya paracetamol. Kalau dulu Hmm. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, orang tahunya saya minum Sunmol cocok. Kalau minum Panadol nggak cocok. Padahal sama. Jadi ini ya, jadi masyarakat makin teredukasi. Nah, anyway, ethical dan OTC itu adalah channeling distribusinya. Ketika saya awal kerja itu ada satu market namanya dispensing, yang sekarang sudah dari dulu sebetulnya abu-abu, tapi masih harus dijalankan karena geografis Indonesia. Jadi saya cerita sedikit ya. OTC itu over the counter, obat yang dijual bebas. Dotnya hijau atau suplemen Oke. makanan dijual bebas. Cara orang mencarinya adalah iklan. Paling gampang menjelaskannya. Jadi kalau kamu punya toko jualan Panadol, orang bakal cari karena sudah lihat di iklannya. Kalau jualan Philip Hmm. Mall, lo apa itu Philip Mall? Nggak pernah dengar. Nah, itu Hmm. OTC. Ethical itu adalah obat resep. Jadi di kota besar di Indonesia itu orang ke dokter ditulis resep nebusnya di apotek. Jadi endorsernya adalah dokter. Nah, Hmm. sedangkan dispensing ini abu-abunya gini, karena geografis Indonesia yang begitu luas dan negara kepulauan dan banyak yang terpencil tidak tersedia apotek, jadi banyak dokter itu yang eh, menyediakan obatnya juga. Jadi kalau ke perifer istilahnya itu kalau jualan, kalau berobat ke para medis, dokter Hmm. dikasih sekalian katakanlah 100.000 sak obatnya, 50.000 sak obatnya, Hmm. nambah vitamin tambah lagi berapa 10.000 per keping karena tidak ada akses ke apotek. Nah, itu Ini pun saya kayaknya buat kota-kota kecil kali ya, kok. apa? Yang dispensing ya Dispensing. namanya. Yang dispensing Buat itu di kota kecil. Surabaya pun ada kalau di pinggiran. Jadi banyak praktek Oh. dokter itu yang istilahnya sekarang sih makin makin tertib ya. Sekarang mereka sudah menjadikan klinik yang sebelahnya ada apotek atau dokter yang punya apotek di Hmm. sebelahnya. Nah, itu Hmm. jalur-jalur distribusi. Nah, saya sendiri kan iklan sebagai pabrik baru saya belum mampu. Sampai sekarang pun saya belum mampu iklan. Iklan saya juga apa adanya dengan segala sumber daya yang ada. Ethical itu dokter saya harus punya tim ribuan. Kalau yang pabrik-pabrik terkenal itu ya, itu punya ribuan tim Hmm. yang menjangkau tiap dokter yang menjelaskan, dok, ini loh dok, obat saya ini seperti ini, pakai obat saya dok. Ya soal uh, ada bisnisnya itu mungkin jangan dibahas di sini, tapi kalian semua pada tahu lah. Iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Yang Dokter ngasih adalah resep itu kan, kok. yang Hmm. dispensing ini adalah apotek yang punya salesman yang menjangkau para medis yang di pinggiran-pinggiran kota itu tadi. Ada juga yang tadi saya katakan market tender ya. Sebelum e-katalog itu tendernya masih dipegang BUMN kuatnya. Jadi waktu itu saya awal mula kerja saya hubungan dengan BUMN saya sangat kuat. Saya sering main golf sama BUMN. Distributor saya juga punya akses ke Sedam Dokes yang militer-militer itu tadi. Jadi penetrasi pasarnya saya melalui sana. Jadi mulai di tender Hmm. dulu, dispensing. Dan karena yang OTC itu tadi hanya mereknya waktu 15 tahun lalu cuma satu, ya saya sebut merek lah ya, Enervon C.
Cuman Mm-mm. the only one yang Iya. multivitamin B kompleks dan vitamin C ini, yang di ethical cuman Bcom C. Yang di segmen dispensing waktu itu cuma ada 2 merek, Mecobek dan Bexicom, dan mereka tidak menjaga mereknya dengan baik. Yang satu dibeli asing, yang satu ownernya sudah tua, tidak ada penerus. Jadi ada kesempatan ketika saya menjalani dengan tekun ya, itu ada kesempatan Hmm. tiba-tiba Siap, nggak ada siap. pilihan lain, Hmm. Selkomse jadi utamanya. Makanya banyak Hmm. merek yang berusaha mencoba, termasuk ada karyawan saya, marketing saya dulu yang keluar pindah ke pabrik lain, nyoba bikin merek lain, terus ada yang banyak pabrik-pabrik yang level menengah seperti saya juga yang mengincar produk ini. Kalau dari segi demand kok, dari segi demand, perbedaan sebelum corona dan setelah corona tuh demand untuk vitamin C meningkat berapa kali lipat kok? Which Ketika is omongan panic Kuko buying, sih make sense ya, masalah rokok dulu baru suplemen. Itu emang ya iya sih ketika Indonesia. panic buying Maret April itu mungkin ada berapapun pasti diserap ya. Itu saya perkirakan mungkin 10 sampai 20 kali. Tapi kan kenyataannya saya Hmm. tidak bisa memenuhi. Saya waktu itu paling cuma 2 sampai 3 kali waktu awal-awal kan. Hmm. Dan karena kan itu Hmm. time constraint-nya sangat ketat. Lalu saya dengan segala daya upaya datengin bahan baku, datengin spare part, apalagi menuju terakhir-terakhir ini dana Kemkes yang sekian triliun, APBN sekian triliun yang belum dibelanjakan, saya memberanikan diri, saya membesarkan kapasitas. Wah, Jadi siap, kalau secara siap. kapasitas saya mungkin naik sekitar eh, 8 kali. Kapasitas naik 8 kali. 8 kali lipat. Saya lipat sampai 8 kali kemampuan saya. Kalau Heeh. secara demand pasar itu paling sekarang cuman 3-4 kali lah 3-4 kali stabilnya dari di sana normal ya, ya. di normal. Berarti ada selisih antara demand lama dengan demand baru dengan supply lama, supply baru dong, Bu. Apakah Ada. ada apakah ada oversupply di situ ataukah masih kesedot karena merek lain nggak ngedein Masih kapasitasnya, Bu? oversupply karena dengan kesulitannya vitamin C, BPOM pun mendukung, jadi pabrik-pabrik obat dimudahkan yang registrasi baru. Jadi banyak bermunculan Oke. merek-merek baru, ya Berarti mereka tiba-tiba muncul merek baru langsung aja. BPOM secara cepat gitu. Ya, jadi mereka cuma dikasih waktu 3 bulan stabilitas, mestinya yang 6 bulan mereka didorong bisa keluar. Nah, tapi produksi vitamin C ini mudah teroksidasi. Jadi produksi vitamin C sendiri itu banyak tantangannya. Jadi saya sempat Hmm. ngobrol dengan kompetitor saya pun juga, waktu itu kita ngobrol sharing-sharing market, dia juga ngomong, wah ternyata ya banyak kendalanya lah, yang kapsulnya hitam-hitam, yang kapsulnya dikirimnya kualitas cepat buru-buru, macam-macam. Jadi ya apakah yang semua orang yang mencoba karena melihat vitamin C ini booming terus apakah mereka survive? Saya juga nggak tahu. Yang jelas Oke. saya selalu berani ngomong kami sudah bermain di sini 14 tahun. Ya, Susahnya ya. apa kita sudah tahu. Ya kecuali kita ganti source ya. Ganti source pun seperti apa kan kita juga karena ada pengalaman itu kita lebih lebih tahu lah. Udah 14 Hmm. tahun, Jo. Oke. Terus dengan kondisi sekarang berarti oversupply, apa yang Koko lakuin kok? Berarti kan mesin siap, resource siap, Mesin siap. human siap. Saya sih sementara masih menunggu ya, karena kan obat ini kan ada expired date-nya. Expired date Telkomsel kan 2 tahun. Jadi kita juga tidak berani Ah. menggempur langsung, wah stok gede-gedean, langsung tak sikat 8 kali, saya juga tidak berani. Ya saya menunggu Hmm. sementara ini sambil menjalankan digital marketing. Itu saya belajar dari kamu itu, sama Tom. Wah itu kalau di Instagram Siap. saya, Korea, waktu saya sama Tom itu, karena habis lihat Instagram live-mu, habis gitu ngobrol sama Tom, telepon, ayo datang ke tempat gue, kita kenalan. Wah siap. Saya langsung berangkat besoknya Siap, itu. siap. Hebat sih Tom, memang hebat itu. Ya, Kalau viral-viralan ngobrol sama Tom jago. ya makanya saya pun baru lah di dunia digital ini. Saya Instagram, Facebook ada dari dulu, tapi untuk beriklan di sosial media ini hal yang that's a different thing ya. Iya, iya. Tapi nanti saya harus belajar sama Kopilip ini. Buat Wah, perusahaan bisa tetap bertahan sekian lama ini nggak gampang loh. Hebat, waduh hebat. ya sama-sama lah, sama-sama. Oke, Jadi lanjut kok, lanjut, lanjut. 1 bulan terakhir ini saya banyak menciptakan karya seni. Iya, iya. Makanya aku lihat, wah ini vitamin C dari punya Kopilip mulai berubah ke kinian ini. Ya, ya itu ya untungnya saya ini juga seneng. Iya, Saya iya. kalau bagian besar di sini tahu Wiran itu kan dulu bikin Wonder Woman Run ya,
saya salah satu Mm-mm. tim inisiasi Siap, kekreatifan di siap kok. ya. Thank Dulu you kepingin, sudah service di CCI. dulu kepingin, tapi karena nggak punya uang untuk beriklan, tidak ada pelampiasan, melampiaskannya di Wiran. Makanya bisa gandeng sama JCI, Siap, bikin Wonder Woman Run, World Woman Run itu. siap, siap. Ntar kapan-kapan kita sharing-sharing kok, ngobrol-ngobrol kok. Siap. Lanjut kok. Kita lanjut, kita Ah, padatin lagi biar teman-teman dapat manfaatnya lebih oke. banyak kok. Kok, dengan kondisi, let's say mesin udah siap, otomatis kita udah tambah aset, udah tambah resource, fixed cost mungkin udah sedikit meningkat, mungkin overhead juga meningkat kan di situ. Dengan Mm. demand yang belum bertambah, apa plan Koko yang akan Koko lakuin? Jadi saya tetap menjalankan digital marketing, itu yang jelas. Budget Oke, saya sudah masuk ke 3 digit ini untuk oke, beriklan digital ini. Ya, oke. Berarti mulai nambah segmen baru ya, atau iya, nambah ya, ke mulai target baru kan? ibarat saya cari jalan terus. Jadi Oke. distributor yang existing juga saya jalankan. Saya juga Hmm. gandeng teman-teman relasi yang di bidang lain. Bahkan ada teman saya yang kerja bangunan juga jualan Selkomse, kerja aqua jualan Selkomse, kerja handphone jualan Selkomse. Ya saya malah seneng ini udah out of the box dengan sendirinya. Iya, Kalau iya. tahu Semua jual rumah Telkomsel. Nah, rumah makan ayam pemuda jualan Selkomse, toko handphone di Medan jualan Selkomse. Ya saya Riko Huang juga juga mau kan? menggali ini Riko karena Huang. ini kita sendiri nggak ada yang tahu kan new normal ini seperti apa. Ya kita sama-sama Iya, iya. belajar. Kita harus Iya, punya iya. pikiran baru untuk menghadapi new normal ini. Kok, ada pertanyaan dari Ko Teguh kok. Hmm. Dengan demand naik 3 sampai 4 kali lipat, apa yang menjadi pertimbangan hingga berani menaikkan kapasitas 8 kali lipat di tengah bahan baku yang masih rebutan? Oke, gini. Jadi ini kebalik ini. Sebetulnya kan demand-nya naik dulu, baru saya nyiapin kapasitas. Tapi ketika Hmm. panic buying-nya lewat, demand-nya turun. Ada peaknya ya. Ya, Atasnya ini jadi udah lewat, terus stabilnya di sini saingan tapi udah banyak. tetap di atas kan. Nah. Ya, ya tapi kan saya siap-siap lagi, siap-siap terus. Kalau ini Hmm. sampai dana tendernya turun, ini pasti akan terjadi peak lagi. Oke, Sekarang oke, oke, semua orang siap. sudah musuhnya daya beli, orang sudah Ya, mikirnya perut. iya, 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 benar. Tapi memang sih kalau kalau kita lihat kondisi corona ini nggak akan selesai dalam waktu kayak ya, masih Ya, panjang ya, deh. ya. Mm-mm. Saya sih mungkin Kok, sampai akhir tahun masih optimis. Kalau siap. Amin. mm, Amin. Kalau masih masih belum buat jingle baru lagi ntar kok sama Nadia. Lanjut kok. Kok, let's say ada terjadi ini bukan bukan doain yang jelek ya kok. Let's say ada terjadi kesalahan prediksi. Ternyata demand nggak sebagus apa yang sudah kita siapkan. Berarti let's say apa yang kita harapin dari tender turun atau apapun itu semuanya nggak sebaik itu. Sedangkan Koko udah nyiapin pondasinya lebih gede lagi dan semua lebih gede lagi. Apa yang bakal Koko lakuin? saya harus berinovasi membuat item baru yang menggunakan mesin kapsul. Karena kan saya juga Hmm. sempat tambah mesin kapsul. Kalau bahan baku ya saya akhirnya kerjain pelan-pelan. Kan bahan baku ada expirednya sendiri, ketika dijadikan produk jadi ada expired sendiri. Jadi ya saya sudah mikir kok, saya sudah stok ribuan karton, setelah itu saya berhenti dulu. Ya kalau memang Oke. tendernya nggak turun ya saya berhenti produksi Selkomse, saya harus gedein yang item-item lain. Kan ini kekosongan obat juga terjadi kan dengan Iya. katalog berhenti, terus orang panik ke klinik, akhirnya kan new normal ini orang mau nggak mau kan klinik juga harus beroperasi lagi. Mm-mm, Ada mm-mm. kebutuhan yang harus diisi. Iya, iya, iya. Tuh masukan buat teman-teman semua. Jadi nggak segitunya juga yang punya bisnis vitamin C semulus itu. Jadi tetap challenge-nya pasti ada. Ya, Banyak demand, pasti kekurangan supply dari bahan baku dan macam-macam. Saat kita gedein kapasitas semua, nggak mesti juga saat itu sesuai sama yang semua yang kita planningin. Tapi yang betul. penting, yang kita ambil positifnya dari Kopilip adalah satu, dia berani ambil peluang, dia berani take action, dan dia tetap siapin exit plan, which is saat itu maybe blunder atau maybe nggak sesuai apa yang diharapin, dia ada exit plan di situ harus apa yang dilakuin. Itu penting banget ya. Kebanyakan Ya, dari kita kalau nggak berani actionnya nggak siap plan B. Itu bahaya juga. Gitu. ya. Oke kok. Kita lanjut lagi kok. Oke. Selain Selkom sih produk Kopilip yang best seller atau yang demand-nya gede atau yang omsetnya gede kan Selkom sih cuma 10% tuh.
Nah, Kira-kira apa lagi kok? Produknya apa aja? kita Bisa di-share ke kita kok? amok itu amoksisilin, itu Hmm. antibiotik yang kayak kacang goreng. Kita ada Hmm. Selesmol, paracetamol, item Hmm. kacang goreng juga. Kita ada obat batuk, Seledril. Terus kita ada neurotropik kayak Neurobion, Selesbion namanya. Hmm. Terus kita ada Selmatic, Piroxicam, obat rematik. Terus obat ranitidin kayak Zantac itu, mereknya Ranifil, agak narsis. Hmm. Ini saya Oke. baru penamat yang kayak Ponstan, namanya Ilfil. Oke. Hilang feeling, hilang feeling. Oke, oke, oke. Ilfil. Obat tahan sakit. Siap. Ada yang meningkat selain Selkomse karena corona kok? Enggak, Enggak, berarti Selkomse doang yang terpengaruh ya? ya. Oke. Terus plan Koko dari keseluruhan merek dalam termasuk Selkomse ke depan mau dibawa ke arah mana kok? Mau dibawa ke arah mana industri farmasi saya? Iya. eh saya sih, visi saya tetap menjadi leading pharmaceutical company di Indonesia dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Itu visi utama saya. Harga terjangkau ini menjadi kunci bagi saya karena saya ingat pesan mentor saya, pabrik obat juga senior, dia ngomong selama obat kita terjangkau pasti dicari orang. Itu saya pegang Hmm. baik-baik. Jadi yang saya lakukan adalah mengembangkan varian produk, mengembangkan fasilitas produksi. Jadi sekarang ini yang saya punya hanya solid, yaitu tablet dan kapsul. Saya ini berencana menambah ke krim sama ke liquid, sambil meregistrasikan obat-obat di dalamnya. Jadi kalau krim ya nanti bikin kloramfenikol, asiklovir, betametason dan lain-lain. Di kapsul tablet sendiri saya juga nambah varian. Oke, siap. Oh, tadi Koko sempat nyebutin ke aku bahwa sekarang main marketing cost ke online-nya udah sampai 3 digit, bener ya, Kok? Ya, udah sampai Per ratusan bulan, juta. per bulan. Iya, Wow, keren. Hasilnya gimana kok? Bagus gak? belum. Masih tidak bisa di-convert ke sales segitunya ya. Saya banyak banyak curhat Nah, sama Bro JT, LP kita sama Bro Tom. Ya memang ya butuh waktu dan harus dijalani dengan tekun ya. iya, Saya iya, ini kan memang baru benar. jalan bulan kedua ya. 2 bulan lah. Jalanin Jadi 2 bulan, supaya udah 3 digit kok. udah 3 digit. Kalau sama offline-nya Siap. udah Siap kok, siap, siap. Mantap. gitu. Oke kok, kita lanjut ya ke Nah, pertanyaan berikutnya kok. Ada nggak kok Philip punya bisnis lain selain farmasi ini kok? saya ada persewaan cold storage. Cold storage, oke. Lebih fokus ke yang mana? Tetap fokus ke farmasi. Tetap ke farmasi, tetap ke farmasi. Oke. Kok aku pengen bahas dari segi leadership. Oke. Jadi hari ini Telkomsel nguasai market leader, punya produk segini banyak, dan segini banyaknya brand. Berapa karyawannya sekarang dipunya kok? Hampir 300 lah. Hampir 300. Oke. Eh, Struktur organisasinya sampai berapa level itu kok? eh, kita sih nggak bulat-bulat sih. Hmm. Presidir, direktur, plan manager, eh, manager, supervisor, kepala regu. Sudah. Oke. Ini berarti di luar orang tua kan? Kok Philip sendiri ya? Orang tua saya masih di dalam struktur, tapi Oke. jadi gini, orang tua saya sebelumnya itu mungkin ada sebagian di sini yang tahu dulu itu yang punya air minum Anda itu loh, yang sekarang jadi Oh iya Cleo. iya. Ah, Jadi ah. ayah saya itu pendirinya yang air minum Anda. Jadi dia sempat pensiun waktu itu ketika jual pabrik, dia ada kerjaan di Kalimantan, batu bara waktu itu. Terus dia sempat pensiun 3 bulan. Ternyata Hmm. setelah menjalani pensiun, dia merasa tidak boleh orang pensiun. Jadi prinsipnya itu harus kerja sampai mati, cuman mengurangi jam. Nah, jadi sejak itu, jadi Kenapa? eh, ayah saya itu sudah belasan tahun itu kalau ngantor ya setelah makan siang baru ke kantor. Hmm. Ya tetap harus ngantor lah. Oke. Kok kasih tips and trick gimana cara kita buat handle sampai 300 karyawan seperti ini dengan target sampai akhirnya bisa achieve sebagai market leader dengan kerjasama tim yang bagus seperti itu. Karena kita believe itu bukan karyawannya doang yang bagus, tapi pasti punya sosok leader yang bagus kok.
untuk gerakin segitu Saya besarnya gedung? kasih training untuk kapak-kapak saya ini mengenai leadership. Ya, kuncinya delegasi harus jalan, empowerment harus jalan. Karena tangan kita Oke. cuma dua, kita nggak bisa reach mengayomi 300 karyawan. Kita harus jalan jelas. Makanya JCI waktu itu kan sempat dibikinkan tim kecil untuk karena membernya sudah terlalu banyak, itu sebetulnya bagus. Kita di Mm-mm. mana-mana pun kita ada komunitas sel. Kita nggak bisa kalau mau ngomong jemaat sekian ratus terus kita tiap minggu ketemunya sekali nggak akan tercapai. Tapi kita kalau Mm-mm. kita dalam bentuk regu itu tadi ada kepala regunya, kepala regu ada supervisor, supervisor ada kepala bagian, lalu report ke plan manager, ya itu kepanjangan tangan kita. Mm-mm. Anu lah, cukup general sih. Yang penting kita jangan jadi Superman, tapi kita bangun super team. Sip. Nah, itu yang paling benar dah. Mantap kok. Ya. Terus so far selama selama ini dengan tim segitu banyak, ada nggak problem-problem besar yang untuk kita-kita yang pengusaha masih kecil-kecil ini biar ngerti, biar kita tahu juga kira-kira apa sih yang bakal dihadapin kalau kita membesar seperti punya Kopilot kok. Waktu perjalanan menuju ke 300 ini, jujur aja yang waktu paling paling menakutkan itu turnover ya. Turnover, ha. Saya sempat kena boykot pentolan 7 orang. Itu tapi apoteker semua. Karena Di ada dua boykot, kubu kepemimpinan diajak. yang enggak, bukan diecek. Jadi dua kubu pemimpin yang kurang cocok. Jadi akhirnya yang satu keluar, yang pengikutnya ikut keluar. Hmm, kayak politik dalam kantor ya. Ya, jadi ya kita Hmm. harus terus apa ya, mengayomi, memberikan pengertian, memberikan masukan eh, ke mereka ini. Dan enaknya di farmasi ini sebetulnya, tadi juga saya baru bahas dengan tim saya, kita ini ada CPOB. CPOB itu kayak Inggrisnya GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi Hmm. bagi para pengusaha yang belum ada SOP itu ya, itu dalam bentuk ISO kita bisa belajar. Oke. Ya, mana-mana dokumentasi kalau mau diikuti sertifikasi itu pasti susah. Dulu waktu CPOB saya awal-awal, orang tua saya dari kerjaan air minum menuju ke farmasi merasa kok memberatkan sekali ya CPOB ini. GMP ini kok memberatkan sekali. Tapi setelah kita menjalani, enak sudah ada guidance-nya semua. Hmm. Jadi Hmm. ibarat kalau kita bikinkan dokumentasi, lakukan yang kamu dokumentasikan dan dokumentasikan apa yang kamu lakukan. Itu nanti bakal mengenakan kita semua. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun operatornya, operator mesin ya. Misalnya kita SOP-nya jelas, terus kita garis waste-nya jelas. Misalnya ada mesin strip, oke, yang ini lolos sortir, yang ini tidak. Semua itu kalau jelas dokumentasinya, yang baca juga enak, user friendly, itu nanti kita enak sendiri. Kita tidak tergantung sekali sama orang. Mau ganti orang pun sudah ada bakunya. Ini yang menurut saya, saya setengah tahun lalu saya sempat berdiskusi dengan teman saya pabrik sepatu yang sedang mau ISO. Mereka Hmm. merasa kesulitan. Sekarang ibarat ya kamu soalnya sudah pengalaman di kaos. Bayangkan kamu waktu awal lah, QC-nya kaos ini gimana sih? Ya karena Hmm. pengalaman pasti, oh ternyata bagian jahitan apa misalnya jahitan di tekuannya harus begini, harus begini. Nah itu kalau dibakukan, menjadikan baku QC, SOP QC, siapapun Hmm. QC-nya, kamu ganti orang pun nanti enak. Semua dari Hmm. saya yakin bisa, tapi untuk mendokumentasikan ini nggak semua orang belani ya bahasa Jawanya ya. Hmm. Ya, ya, di tempat saya pun kita masih kayak tiap bulan nambah lagi video foto untuk Ya. menuin itu sih. Nah itu Hmm. dokumentasi itu harus jalan terus itu. Siap, siap, siap. Oke, kok. Itu yang ngerjain divisi apa kok? Kita ada QA kalau di farmasi itu, Quality Assurance. Jadi Hmm. membawa QC, Quality Control. Jadi QA itu adalah yang istilahnya blueprintnya, site master file-nya farmasi. Jadi dia yang bikin, oh pabrik ini memutuskan harus kualitasnya A, B, C dengan cara A, B, C. Nanti QC itu yang menjalankan. QC jadi nanti dibagi lagi. Oke QC produksi ketika cetak tablet. Oh kamu parameternya apa yang harus kamu ukur. Terus ketika stripping apa yang kamu harus ukur. Kapsul apa yang harus. Nah itu jadi dari QA jalan ke QC. Jadi ibarat QA Hmm. itu visinya, QC itu misi-misi kecilnya.
Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Cerosa kok. Selama ada boykot, gimana Koko mengatasinya dan juga gimana ke depannya biar nggak terjadi lagi kok? Selama ada boykot, boykot itu cuma terjadi satu kali waktu itu karena saya datangkan di bidang QA ya. Jadi plan manager sama QA waktu itu tidak Hmm. semisi. Karena saya waktu itu terima dia alumni dari PMA. Nah, PMA sama PMDN ini ternyata caranya agak sedikit beda. Nah, untuk ke depan supaya nggak terjadi lagi, ya mungkin saya lihat komunikasi ya. Waktu itu karena tempat saya, kantor saya juga tidak mumpuni masian bangunannya, jadi masih terpisah. Jadi Hmm. ibarat benar-benar membuat kubu yang fisik gitu loh. Iya, iya. Jadi ya Ternyata mungkin dari hal-hal hal-hal gitu pengaruh kecil, ya. Hmm. ya dari hal-hal kecil itu, nah jadi mungkin komunikasi yang lebih baik. Saya juga 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun ya, sudah mulai ada gathering-gathering kecil, acara-acara yang seperti itu. Dulu kan awal, bos pokoknya keliling, pokoknya jualan, nggak mikirin dalam. Ya akhirnya lama-kelamaan harus mulai dipikirkan ke dalam itu. Belajar dari Bro JT itu bagus tuh. Iya, iya. Aku ya belajar dari Bro JT bagus. Dia Yo, bangun timnya bagus. Hmm. ya. Oke. Oke. Eh, Mungkin waktu kita cuma sisa di bawah 5 menit. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, buruan tanya sekarang. Sebelum waktu kita nggak keburu. Eh, Kok, sekarang gini. Let's say kita handle tim sebesar ini. Kita ngomong 300 orang. Hmm. eh Turnovernya sampai berapa persen sih kok per bulan? Kalau sekarang sih kecil ya. Kalau dulu sempet aku sampai mungkin 5-10% aja. Itu sempet, 5-10%. iya 5%, 10 orang gitu. Kita ngomong di level apalagi kemas 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 sekunder itu kan masih sistemnya kita pasang target ya. Nah itu Hmm. jadi banyak yang nggak tahan Hmm. dengan Iya, iya. target, mereka mau maju ya akhirnya cut loss. Iya, iya. Gini, 300 orang, HR-nya berapa orang, Kok? HR-nya 3 orang lah. Hmm. Terus kok berikutnya. Hmm. Let's say di level yang bawahnya Koko langsung, ring satunya Koko apa namanya di tempat Koko? Nggak ada sih. Ya plan Yang manager. Kalau ring satu saya plan manager ya. Manager itu ring satu saya. Plan manager ya. manager, Hmm. accounting manager. Untuk Mar- naikin orang ke posisi manager ini, apakah dari bawah dinaikin, apakah hire orang baru, Kok? Kalau manager ini kebanyakan orang-orang lama. Tapi kalau yang tempat divisi-divisi kayak yang QA QC itu eh, mereka semua dari bawah. Karena Hmm. kebijakan POM itu dulu QA itu pun baru sekitar mungkin 5-8 tahun inilah. Dulunya cuma QC produksi, cuman QC sama produksi. Habis gitu sekarang ada QA lagi. Terus dulu kita Oke. kan tidak fokus di R&D, sekarang kita bikin divisi R&D, dari R&D kita bikin product development, ya Hmm. nambah terus. Oke, siap kok. Kok terakhir sebelum kita close, Mm-mm. ada pesan-pesan buat anak-anak muda yang di GCI ini nggak kok yang nonton kok? Biar bisa Wah, ngejar berat. jadi perusahaan yang kayak Koko. Eh, saya sih belum di posisi itu ya untuk memberikan wejangan seperti itu. Cuman mungkin yang bisa saya lakukan adalah sharing. Ya, sharing. Saya Artinya ini maksudku pernah sharing apa yang Koko udah ya, lakuin kok buat kita. saya mungkin sharing untuk menguatkan teman-teman yang melewati situasi pandemi. Hmm. Sebelum pandemi sekitar ya awal-awal saya join JCI 2015, saya itu pernah kena salah investasi yang besar sekali. Itu saya sempat anak beberapa JCI yang lama tahu saya ada salah investasi tanah sengketa yang nilainya Hmm. puluhan miliar sampean. Wah, saya pikir waktu itu saya habis. Saya jalanin Hmm. itu sendirian, maksudnya pandemi kan kita sama-sama, semua di situasi yang sama. Waktu itu Iya. perusahaan saya pribadi, keluarga saya yang mengalami seperti itu, orang yang terima uang, profesornya mati, jadi kita harus sidang sampai 17 pihak, sampai sekarang pun masih belum kelar. Waktu Betul. awal itu saya merasa down sekali. Saya merasa rock bottom waktu itu, tak pikir, wah habis ini saya. Uh, Ya, saya agama Kristen ya, jadi mungkin saya akan mengasihkan apapun agama kalian. Saya percaya dan yakin kalau kita
melihatnya ke atas, kita tahu kalau Tuhan itu pasti beserta dan bisa mengubahkan apa yang buruk itu menjadi kesempatan. Kita ini sedang diproses. Melalui masa-masa sulit ini pasti kita ini sedang diproses dan kita jangan mau melewati proses itu. Maksudnya jangan mau kelewatan prosesnya. Pandemi ini pasti lewat, tapi jangan sampai pelajarannya lewat. Mungkin itu pesan saya. Jadi bagi teman-teman yang saya harap yang nggak banyak, yang bisnisnya mungkin masih kesulitan atau menghadapi kesusahan, hang in there, percaya saja pada prosesnya Tuhan, jangan sampai kita ini tinggal diam. Ingat filmnya Forrest Gump ketika badainya datang, kapal-kapal pemancingnya malah, wis aku tak safety player aja, tinggal diem, malah kapalnya yang bubagam yang melaut meskipun kena badai terombang-ambing, akhirnya dia sendiri yang sukses. Ya mungkin itu sharing dari saya. Siap. memang bagus sih kok sharing itu, karena memang banyak kondisi yang sekarang kayak udah drop banget. Bahkan banyak yang udah ngomong kayak ini bukan saatnya aku untuk grow, yang penting urip selamat sih kayak gitu doang. Ya. Siap kok. Thank you kok. Mungkin sekian live-nya dari GCI Java. Thank you buat semua. Besok masih ada live lagi dengan yang lain. Thank you kok Philip udah mau sharingin perjalanan bisnisnya, mau sharingin tips and triknya sampai leadership-nya semua. Dan aku harap live-live seperti ini bisa membantu kalian semua, karena Ko Philip adalah sosok member GCI yang sekarang udah memiliki 300 employee, memiliki usaha yang cukup besar, farmasi yang salah satu brandnya juga menjadi market leader di Indonesia. So, menurut saya materi hari ini cukup oke untuk kita pelajari dan kita terapkan di usaha kita masing-masing. Yang paling penting buat kita semua, jangan lupakan prinsip yang terakhir Ko Philip pegang, bahwa sukses itu ada prosesnya. Jadi pandemi juga pasti lewat, cuman kalian jangan sampai kelewatan belajarnya sih, sayang banget. Thank you buat semua, thank you buat Ko Philip. See you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Bye bye.